Kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, memasuki babak akhir. Senin siang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis hukuman berbeda kepada 3 terdakwa aktor intelektual, yakni Kendi alias Ken, Dwi Hartono, dan Antonius Aditya Maharjuni. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menghilangkan nyawa orang lain. Majelis Hakim menyatakan ketiganya tidak terbukti atas dakwaan premier pembunuhan berencana, namun terbukti turut serta menghilangkan nyawa korban sesuai dakwaan subsidiar. Terdakwa Kendi alias Ken dan Dwi Hartono divonis 13 tahun penjara dan restitusi 1,2 miliar rupiah, sedangkan Antonius Aditya Maharjuni 10 tahun penjara dan kewajiban membayar 750 juta rupiah kepada ahli waris korban. Dalam sidang yang sama, terdakwa Eramus Wawo alias Eras divonis 9 tahun penjara dan restitusi 100 juta rupiah. Sementara sopir taksi online Eka Wahyu Hidayatullah diputus bebas karena dinilai tidak mengetahui rencana penculikan dan tidak terlibat dalam eksekusi kejahatan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum keluarga korban menyatakan vonis terhadap 3 aktor intelektual belum mencerminkan rasa keadilan. Ada kemungkinan bahwa kami akan mendesak Kejaksaan Tinggi untuk mengajukan banding. Kami menginginkan apapun ceritanya, keluarga sudah kehilangan, anak kehilangan bapak, bukan soal materinya, tetapi kehilangan bapak, kehilangan sosok yang sangat dicintai oleh anak-anak. Kasus ini terjadi Rabu 20 Agustus 2025 silam. Muhammad Ilham Pradipta, kepala cabang sebuah bank BUMN di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, diculik oleh 4 orang di halaman parkir Lotte Mart Pasar Rebo, Jakarta Timur. Keesokan harinya, jasad Ilham ditemukan dengan kondisi kaki, tangan, dan mata terlilit lakban di Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hingga akhirnya 16 September 2025, polisi merilis total 15 orang yang terlibat dalam pembunuhan kepala cabang bank ini, termasuk 3 oknum anggota TNI yang telah divonis pada 3 Juni 2026. Selain dipecat dari dinas militer, Serka Muhammad Nasir divonis penjara 13 tahun dan Kopda Ferry Herianto divonis 7 tahun penjara. Sementara Serka Franky Yaru divonis 1 tahun penjara tanpa pemecatan dinas militer. Pada 16 September 2025, polisi mengungkap motif dibalik penculikan dan pembunuhan keji ini. Para pelaku ingin menguasai dan memindahkan dana dari rekening pasif ke rekening penampungan yang telah mereka siapkan. Dalam pelaksanaannya, para pelaku menculik dan menyiksa korban yang merupakan kepala cabang bank agar ia menyetujui dan memfasilitasi pemindahan dana bernilai fantastis tersebut. Karena korban menolak untuk bekerja sama, para pelaku akhirnya menghabisi nyawanya. Ya, pemirsa, di titik saya berdiri inilah lokasi tepatnya mobil Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang berplat merah, terparkir. Dan sesaat kemudian ada segerombolan penculik yang membawanya dengan mobil yang lain. Kejadian penculikan ini terekam oleh kamera CCTV yang berada di sebelah sana. Tim Liputan CNN Indonesia.